perhatikan itu cek di bagian CVT ini, cek di bagian depan keras, apakah di bagian seal keras ini mengalami bocor oli. Ketika mengalami bocor oli, ya syaratnya wajib diganti. Kemudian sama di bagian puli belakang juga, kalau misalkan bocor oli juga wajib diganti. Ketika lubang in throttle ini kotor, lembab seperti tadi ya, terus disemprot cleaner dari lubang throttle body atau lubang filter, otomatis kan kotorannya itu masuk ke bagian dalam ruang pembakaran kan. Nah, lama-kelamaan kotoran itu menumpuk. Nah, alternatif lain ya lepas seperti ini, bersihkan secara manual dengan catatan bagian klepnya ini harus benar-benar menutup atau posisi TMA lah, top mati atas gitu loh. Nah, kemudian semprot seperti tadi, semprot secara manual, pasti bersih. Jadi tidak resiko kotoran itu masuk ke dalam. Ini kan kotorannya kan seperti ini. Nah, makanya ketika servis kan ya wajib dibersihkan di bagian CVT pakai BBM. Jadi seperti ini ketika saya servis sepeda motor, khususnya motor matic ya kawan-kawan, saya selalu membersihkan di bagian CVT, kemudian bak CVT, dan saya juga pasti tidak ketinggalan untuk membersihkannya seperti ini pakai minyak bahan bakar lah, pertalit atau pertamak gitu ya, pakai air sabun juga bisa sebenarnya. Tujuannya ya supaya bagian rumah CVT-nya ini terjaga kebersihannya, otomatis kan bagian V-bel juga awet, kemudian bagian roller juga tidak berdebu, dan bagian poli belakang juga tidak berdebu seperti itu. Semua intinya semua saya bersihkan seperti ini, satu persatu, kemudian saya kompresor, kemudian saya keringkan lah seperti itu. Jadi hasilnya itu ketika servis di bagian CVT hanya disemprot pakai kompresor ya, untuk menghilangkan bagian debu. Saya pribadi, menurut pendapat saya ini ya, ketika bagian CVT itu hanya dibuang debunya pakai kompresor, tidak dibersihkan seperti ini, ya debu itu mudah nempel lagi dan tidak akan bersih secara maksimal seperti itu. Ya memang waktunya memang terlalu terlalu lama ya, waktu terlalu lama, kemudian tenaga ya kurang lebih dalam arti berapa menit lah untuk bagian CVT ini, katakan 20 menitan lah untuk membersihkan gitu loh, 20 menit lah ya, 1 jam lah antara membersihkan CVT, kemudian throttle body dan filter. Kalau ini kan filternya masih lumayan bersih. Kemudian ketika mencuci atau membersihkan bagian puli belakang, nah kalau saya seperti ini, usahakan untuk BBM-nya itu tidak masuk ke bagian dalam yang ada leses
atau lawar pulinya ya. Di situ kan ada grease atau stempet. Nah, disiram di bagian sampingnya aja seperti ini. Tujuannya supaya BBM-nya itu tidak masuk. Kemudian ya dibersihkan lagi terus kompresor seperti itu. Tujuannya ya hanya untuk menghilangkan debunya saja. Kemudian untuk bagian CVT ini saya semprot pakai cleaner ya, untuk finishingnya benar-benar menghilangkan debunya itu saya semprot pakai cleaner. Kemudian nanti setelah pakai cleaner saya siram pakai bensin atau semprot pakai bensin lah, BBM. Karena kalau tidak pakai cleaner itu tidak benar-benar bersih di bagian bak CVT ini. Kemudian tahap selanjutnya, nah ini perhatikan ketika memasang roller, ini bagian tumpul. Nah ini kan bagian tumpul, itu searah jarum jam. Cara pemasangannya yang agak tajam, nah menghadapnya ke sini, karena memutarnya kan ke arah berlawanan jarum jam ya. Nah ini yang tajam ini di depan, nah yang tumpul di belakang, karena rumah roller itu muternya kan nanti ke depan, ke bagian kiri, otomatis kan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau terbalik itu bisa mengikis, bisa terkikis di bagian alurnya atau rumah rollernya ini bisa terkikis. Kalau terkikis ya untuk akselerasi juga kendala. Ini saya perjelas lagi untuk pemasangan bagian roller. Diperhatikan kan jenis roller Honda ini ada bagian yang tumpul dan bagian yang tajam. Ini yang tajam itu pemasangannya. Nah ini kan yang tajam seperti ini. Nah mutarnya kan ke depan seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Yang tumpul itu di bagian bawahnya. Nah seperti ini. Kalau kebalik sih fatal masalahnya. Bisa tergores di bagian rumah roller itu, karena di bagian rollernya kan ada yang sisi tajam dan sisi tumpul gitu loh.
Lanjut ke bagian throttle body untuk melihat apakah bagian throttle body ini kotor. Biasanya throttle body ini kotor di bagian yang sebelah depan ya, dimana di bagian yang ujung injektornya itu biasanya kotor. Walaupun di bagian belakang karet filternya ini bersih, tetapi biasanya bagian depan ini kotor. Untuk bagian manifold throttle bodinya itu biasanya kotor. Bisa kotor lembab oli yang bercampur dengan BBM karena mungkin seal clampnya mengalami kebocoran, atau biasanya lembabnya lembab BBM kalau di bagian throttle depan ini biasanya. Nah, ini saya perlihatkan, saya lepas. Tujuan saya membersihkan secara manual ini ya, tujuannya supaya nanti ketika saya hanya semprot cleaner dari lubang throttle itu, takutnya kotoran itu malah masuk ke bagian ruang pembakaran gitu loh, ke bagian seker ya. Takutnya kotoran itu malahan menumpuk di situ, kemudian nanti malahan terhimpit antara seating klep dan payung klep, malahan bocor kompresinya. Ketika kompresi bocor, otomatis tenaganya juga mengalami penurunan, bisa berebet, bisa ngempos atau delay seperti itu. Nah, ini saya perlihatkan di bagian throttle, bisa disimak bersama-sama. Ini terakhir servis 1 tahun yang lalu. Ini termasuk konsumen saya yang saya wanti-wanti kalau memang tidak trouble tidak usah servis, yang penting oli mesin lancar, diganti tiap bulan atau tiap 1 bulan sekali, 2 bulan lah, tergantung dari pemakaian, jarak pemakaian sebenarnya. Nah, ini bagian throttle body saya perlihatkan. Nah, di bagian ini biasanya paling kotor. Nah, di bagian depan ini yang kotor, bisa dari debu yang bercampur dengan BBM sehingga menempel di dinding-dinding throttle-nya ini atau di sela-sela throttle-nya ya. Bagian depannya ini yang antara karet filter ini masih bersih, dilihat sepintas masih bersih ini. Nah, ini loh, ini yang kotor depan, bagian depan ya, bagian manifold throttle depan ini yang kotor biasanya. Nah, langsung saya lepas seperti ini. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini, bagian depan, sektor depan biasanya yang kotor. Nah, ketika disemprot cleaner karbu di bagian sela-sela ini tidak akan bersih secara maksimal. Walaupun depannya ini bersih, kelihatannya bersih, tetapi kotoran itu menempel atau masuk ke dalam gitu loh. Nah, ini yang biasanya kotornya itu lumayan lumayan tebal ya di bagian manifold throttle ini. Nah, ini untuk tahap membersihkan saya langsung cleaner. Nah, ini yang paling kotor biasanya. Ini kalau disemprot cleaner, mesin dibunyikan, tidak bisa bersih secara maksimal kalau tidak dibersihkan seperti ini. Nah, bisa kelihatan residunya atau kotorannya ini ketika saya semprot pakai cleaner. Walaupun di ujung depan, di ujung karet filternya itu kan bersih tadi, tapi di bagian depan ini pasti yang paling kotor. Karena ketika udara masuk berserta dengan BBM dan kotoran, pasti berhentinya di sini, di sela-sela bagian manifold throttle depan ini.
Nah, kemudian ini throttle bagian belakang ya, ini bisa dilepas dulu untuk setelan anginnya. Biasanya juga ada gumpalan kotoran atau nah seperti ini bisa apa namanya, membuat langsam itu kurang stabil ketika ada kotoran seperti ini, ada debu seperti ini. Nah, kalau disemprot seperti ini kan bisa bersih secara maksimal. Kalau hanya disemprot dari lubangnya itu pakai cleaner itu tidak akan bersih. Makanya saya sering bilang seperti itu, tidak bisa bersih. Satu-satunya cara ya harus pakai manual seperti ini, dilepas satu persatu. Untuk sensor tidak dilepas tidak masalah, tapi ketika dicuci ya langsung dikompresor untuk mengeringkan langsung gitu loh, supaya tidak terjadi embun atau lembab bagian sensornya ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tahapan-tahapan cara membersihkan bagian throttle, kemudian CVT, filter. Kalau filter kan masih lumayan bersih tadi. Intinya tetap lakukan secara manual seperti ini dan hasilnya bersih, kinclong seperti ini. Untuk bagian luar sih tidak begitu saya rekomendasikan. Intinya bagian dalam harus wajib bersih, steril, kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat hasilnya ketika sebelum dan sesudah saya bersihkan. Semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Kalau memang bermanfaat silahkan di like, kalau memang berkenan silahkan di subscribe. Jangan lupa berikan komentar. Mungkin cara saya ini kurang tepat atau terlalu lama, terlalu ribet, silahkan berikan komentar. Intinya ya setiap mekanik punya cara sendiri-sendiri lah, tetapi kan tujuannya ya tetap
memberikan performa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi kan konsumen itu kadang ada ketika sebelum servis motor itu ya normal-normal saja biasanya, tapi kenapa ketika setelah servis kok ada yang bilang rasanya berbeda, kemudian performanya berbeda, malah tambah kurang enak gitu loh dikendarai. Kan banyak biasanya para pengguna itu berbicara seperti itu. Nah, makanya saya memberikan pola cara servis ya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman atau siapapun yang menonton video saya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan untuk hasilnya ya silahkan rasakan sendirilah kawan-kawan.